Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arin Ramadiani Soleha dari kelas Ekonomi Syariah H dengan NIM 401190229. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar risiko pasar untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko yang diampu oleh Ibu Amila selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko kelas ESH. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu definisi risiko pasar, yang kedua bentuk-bentuk risiko pasar, yang ketiga kategori general market risk, yang keempat hubungan foreign exchange risk dan perbankan, dan yang terakhir yang kelima faktor-faktor gejolak harga pasar. Nah, kalian tahu gak sih apa yang dimaksud dengan risiko pasar itu? Definisi risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar disebut juga sebagai risiko yang menyeluruh karena umumnya bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Seperti contohnya krisis ekonomi dunia pada tahun 1930, selanjutnya krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 dan 1998. Selanjutnya terjadi di Thailand pada saat Bank Sentral Thailand melakukan devaluasi baht. Selanjutnya perang Teluk Irak dan Kuwait mengalami kegoncangan ekonomi, dan yang terakhir Amerika Serikat pada kasus subprime mortgage pada tahun 2007. Kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada kontinuitas dan profit perusahaan. Jika situasi dan kondisi tersebut masih berada dalam posisi kendali manajemen atau manajemen control, maka itu masih dianggap aman. Namun, jika sudah berada di luar kendali atau uncontroller, maka perusahaan akan mengalami permasalahan, baik secara finansial maupun non-finansial. Perusahaan dengan berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisasi atau bahkan berusaha menghilangkan risiko pasar tersebut. Walaupun secara faktanya, risiko pasar terjadi di beberapa perusahaan dan harus melakukan strategi seperti strategi merger, akuisisi, perampingan, divestasi, diversifikasi konsentrik, diversifikasi konglomerat, diversifikasi horizontal, di mana itu semua bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan. Nah, kita akan membahas strategi perusahaan terhadap risiko pasar. Yang pertama, merger. Strategi ini di mana dua perusahaan setuju untuk mengintegrasikan operasi mereka dengan dasar relatif konsekuensi. Lalu yang kedua, akuisisi. Strategi di mana salah satu perusahaan membeli dan mengontrol sebagian besar dari perusahaan yang diakuisisinya, atau bisa disebut juga ambil alih. Misalnya perusahaan A membeli warung kopi yang kolaps dengan sistem manajemen yang baru. Yang ketiga ada downsizing atau perampingan. Nah, strategi ini di mana perusahaan mengurangi ukuran dan kompleksitasnya sehingga mungkin meningkatkan efisiensi dan profitabilitasnya. Seperti misalnya pada masa COVID-19 sekarang banyak atau beberapa perusahaan yang melakukan PHK. Strategi selanjutnya yang keempat yaitu divestasi. Divestasi yaitu pengurangan jenis aset finansial atau aset barang yang memang dimiliki oleh perusahaan. Nah, divestasi sendiri ini lawan dari investasi, karena investasi itu menambah aset finansial perusahaan, sementara divestasi itu pengurangan jenis aset finansial dari perusahaan. Selanjutnya ada diversifikasi konsentrik, di mana menambah produk atau jasa baru yang masih terkait dengan produk atau jasa saat ini. Misalnya, perusahaan mobil Honda juga memproduksi sepeda motor. Lalu selanjutnya, diversifikasi konglomerat, yaitu perusahaan menambah produk atau jasa baru yang dipasarkan pada pasar yang baru dan tidak terkait dengan
yang ada pada saat ini. Contohnya, PT Maspion Indonesia memiliki PT Bank Maspion Indonesia, Maspion Securities, dan Maspion Money Changer. Yang terakhir, diversifikasi horizontal, di mana perusahaan menambah produk atau jasa baru namun tidak terkait produk atau jasa saat ini. Misalnya, PT Garuda Indonesia Airways memiliki jaringan hotel PT Aerowisata. Keputusan yang dilakukan dalam menyelamatkan perusahaan harus dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan melihat aspek pandangan yang jauh ke depan atau future aspect. Merupakan salah satu dasar keputusan yang dipergunakan untuk menempatkan kinerja perusahaan bukan hanya bersifat stimulus, namun lebih dari itu, yaitu bersifat sustainability. Mengamati dan memahami suatu perusahaan secara kompleks baik secara internal dan eksternal adalah menjadi syarat mutlak. Seorang manajer yang profesional adalah di mana ia bisa memahami dan mengendalikan perusahaan secara profesional. Masuk ke bentuk-bentuk risiko pasar. Bentuk-bentuk risiko pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada general market risk atau risiko pasar secara umum, yaitu dialami seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Nah, kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Seperti contohnya, saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate, kebijakan tersebut akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate related instrument atau berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga. Yang kedua, ada specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Nah, specific market risk ini merupakan suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Seperti contohnya, pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik bahwa mereka mengumumkan PT ABC memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang sangat besar, serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, sehingga atas berita tersebut, saham dan obligasi perusahaan tersebut atau perusahaan ABC langsung jatuh, dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan ABC tidak diikuti oleh perusahaan lainnya, hanya perusahaan ABC saja. Nah, contoh lainnya, misalkan ada perusahaan yang menjual produk yang dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram. Contoh, suatu produk makanan yang mengandung lemak babi. Secara Islam, makanan yang mengandung lemak babi haram hukumnya. Ketika hal itu diekspos oleh media massa baik cetak maupun elektronik, akan menyebabkan terjadinya penurunan drastis pada penjualan produk perusahaan yang berpengaruh pada penurunan laba perusahaan. Kategori General Market Risk. Ada 4 kategori General Market Risk. Yang pertama yaitu risiko gejolak suku bunga atau interest rate risk. Risiko suku bunga adalah risiko akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan secara umum. Jika suku bunga meningkat, harga obligasi akan turun. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, risiko perubahan nilai saham atau equity position risk. Risiko terjadinya potensi kerugian bagi bank sebagai akibat dari perubahan yang memberi pengaruh buruk dari price of stocks and shares atau kekayaan perusahaan. Nah, contohnya, diprediksikan kemungkinan terjadinya perubahan harga suatu saham tertentu di pasar modal yang dapat menimbulkan potensi kerugian atau sebaliknya, memberikan potensi keuntungan. Kategori General Market Risk selanjutnya yaitu risiko perubahan nilai komoditas atau Commodity Position Risk.
Commodity position risk atau risiko perubahan nilai komoditas adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga komoditi seperti misalnya minyak jelantah, jagung, dan hasil perkebunan lainnya di pasar yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor inflasi, kebijakan produksi dan investasi, serta kinerja industri manufaktur, di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditas tersebut telah terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian atau commodity contract, serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Selanjutnya ada risiko gejolak nilai tukar falas atau foreign exchange risk. Foreign exchange risk atau risiko nilai tukar uang asing adalah potensi kerugian yang timbul dari fluktuasi nilai tukar valuta asing. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul karena suatu perusahaan melakukan transaksi keuangan dalam mata uang selain mata uang yang menjadi operasi perusahaan tersebut. Contoh yang pertama